Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Harum Ramadhani dengan 11423 dan di sini saya akan membuat salah satu ketiga yaitu peta kemiringan lereng dan juga sayatan berskala. Jadi langkah pertama yaitu kita membuka aplikasi ArcGIS, lalu kita pilih new template dan blend map. Setelah itu kita klik kanan layers, properties, properties lalu jadi dari layers ke properties lalu ke koordinat sistem lalu pilih yang WGS 1984 ini, apply, oke. Lalu selanjutnya kita klik kanan pada layers dan add data. Add data di sini kita pakai yang jadi untuk data di sini kita pakai yang kontur IK35, kontur IK25 sama yang batas administrasi yang sudah ada di acara sebelumnya. Nah, sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita eh selanjutnya kita klik kanan kontur, lalu open attribute table. Nah, lanjut untuk di sini kita perhatiin lagi di elevationnya masih ada tulisan M-nya atau enggak. Ini karena ini udah nggak ada M-nya jadi nggak perlu diubah lagi. Tapi kalau misalnya ada M-nya itu perlu kita ubah lagi itu caranya dengan mengklik kanan elevation, ke calculator, ubah jadi Python dan memasukkan rumusnya ke sini. Tapi karena ini udah nggak ada M-nya jadi udah nggak perlu kita ubah-ubah lagi. Selanjutnya kita lihat juga di open table attribute kita lihat di ketinggiannya ini masih ada yang koma-koma atau enggak. Tapi karena di sini saya udah pakai yang angka bulat, jadi udah nggak ada komanya lagi. Tapi kalau misalnya semisal masih ada komanya, maka kita perlu menghilangkan komanya. Nah, caranya itu dengan table option, lalu add field. Ini dimasukkan ke ketinggian, tapi karena saya ketinggian udah ada, jadi ini nggak perlu dimasukin lagi. Setelah itu bisa klik kanan elevation, elevation di sini. Itu untuk menghilangkan eh, titik, menghilangkan titik jadi koma. Tapi karena ini sudah tidak ada titik dan koma, jadi sudah tidak usah lagi. Nah, selanjutnya kita pindah, ini kita close saja, dan kita pindah ke Arc Toolbox yang ada di sebelah kanan. Nah, ini kita pilih yang data management tools. Bukan. Ya, kita pilih yang 3D ini, lalu ke data management, lalu kita ke team, lalu create team. Nah, lalu ini diinput ke folder acara 3, kita ubah nama jadi team, lalu kita save sama koordinat sistemnya, itu kita samain jadi WJS 1984. Oke, lalu ini diubah jadi kontur IK, lalu high field-nya ini jadi ketinggian. Lalu oke, dan kita tunggu saja sampai ada notifnya. Nah, setelah jadi seperti ini, lalu kita masuk lagi ke Toolbox ini, lalu ke conversion. Oh, ini bisa ditutup. Conversion, lalu from thin. Setelah itu pilih yang thin to raster. Nah, ini udah terlihat. Selanjutnya ikutin ini kita pakai thin yang tadi. Lalu ininya float, float, ya. Lalu metodenya kita pilih yang linear, observation 250. Lalu, oke. Nah, ini tunggu lagi saja sampai ada notifnya. Nah, sudah. Selanjutnya kita ke Toolbox lagi, lalu kita ke raster surface. Ini. Lalu kita pilih yang slot. Lanjut untuk input raster, ini kita pilih yang thin. Thin rest, lalu ini persen price, metodenya planar, lalu oke. Oke, udah dapat notif juga. Lanjut kita ke Toolbox lagi, ke 3D Analyst Tools, ini. Lalu kita ke Raster Class, ini. Lanjut kita ke Reclassify, ini. Nah, di Reclassify itu input rasternya jadi slope thin. Lalu kita classify, classesnya 7, metodenya manual. Lalu di break values ini kita ubah jadi 2, lalu 7, lalu 15, lalu 30, lalu 70, lalu 140. Dan untuk ketinggian paling tinggi ini kita pakai 141. 27, 27, 15.
30, 30, 30, 70. 27, 15, 30, 140, 141. Lalu oke. Oke. Nah, udah di reclassify. Eh, selanjutnya kita ke toolbox, lalu ke conversion, lalu ke conversion, conversion, lalu ke from raster, lalu kita ke raster to polygon. Lanjut kita ke conversion tools, ya. Lalu kita pilih from raster. Nah, udah lalu kita pilih raster to polygon. Nah, lalu kita inputnya, ini request, slope, lalu oke. Dan jadi seperti ini. Lanjut kita ke klik kanan raster tree class di layer ini, lalu open attribute table, lalu kita ke table option, lalu kita ke add field, lalu namanya jadi namanya namanya nama ini kita beri nama luas, lalu tipenya yang float, lalu kita oke. Yes. Nah, lalu di bagian luas ini kita klik kanan, lalu calculate geometry, yes. Propertinya kita pilih area, terus ini disesuaikan sama zone kita, dan udah sesuai. Lalu unitsnya ini yang square meter, lalu oke. Yes. Oke, udah. Selanjutnya, ini bisa kita unchecklist semua di layers dan sisakan raster T class. Ini bisa kita unchecklist. Nah, di sini. Selanjutnya, ini kita akan mengeliminasi area yang ingin dieliminasi. Caranya, itu kita ke identify, identify di atas ini. Selanjutnya, kita klik luas daerah yang mau kita hilangkan. Sebagai contoh, saya mau pilih yang di sini aja. Ini. Nah, lalu ini bisa kita lihat luas daerahnya itu tuh seberapa. Lanjut kita ke ini kita copy aja. Nah, setelah itu kita ke klik ini, lalu klik kanan raster itu, lalu open attribute table, lalu kita ke table option, lalu kita pilih select by attribute. Nah, ini kita masukin rumusnya yaitu luas, lalu kurang dari sama dengan spasi, lalu kita paste yang tadi. Kalau udah, ini jangan lupa buat dihilangin titiknya. Lalu kita apply, lalu ini di close aja. Lalu balik lagi ke R Toolbox ini. Ini kita pilih yang data management tools, data management tools, lalu kita pilih generalization, lanjut kita ke eliminate. Nah, ini inputnya itu pakai raster dari kelas ini. Lalu untuk outputnya, ini kita pilih yang di acara 3 ini ya. Ini kita kasih nama polygon eliminate. Kita save, lalu selanjutnya kita klik OK. Nah, ini ditunggu saja sampai ada notif eliminate. Nah, karena udah di eliminate, lanjut kita ke ini. Lalu kita ke clear. Lalu kita klik clear. Sudah clear. Selanjutnya, kita ke R Toolbox lagi. Lalu kita pilih yang kartografi. Kartografi. Oke. Lanjut kita ke generalization. Ini. Terus kita ke smooth polygon. Nah, di smooth polygon ini inputnya itu polygon eliminate. Polygon eliminate. Lalu smoothing algoritmnya ini kita pilih jadi Bezier. Smooth polygon editor. Lalu oke. Nah, ini ditunggu saja sampai ada notif selesai. Kalau ada notifnya maka akan jadi seperti ini. Jadi bedanya yang sama yang tadi, kalau yang tadi itu kan masih ada lancip-lancipnya. Kalau sekarang karena udah di smooth polygon, maka daerah-daerah yang lancip-lancip tadi, yang tajam-tajam tadi udah nggak ada karena udah ke smooth semua. Nah, lanjut ini kita akan men-unchecklist polygon eliminate sama titik kelasnya. Oke, udah. Lanjut kita ke klik kanan polygon smooth, polygon. Oke, ralat. Jadi yang di checklist itu cuma yang polygon eliminate smooth doang. Nah, lanjut itu kita ke ngasih warna-warna ini sesuai sama kemiringan layarnya.
Jadi itu kita klik kanan, lalu kita ke properties. Nah, habis properti dibuka ini kita ke simbologi, kategoris, lalu kita ke ini, ke value fieldnya, eh, atau value. No. Nah, ini kita ke grid code, lalu kita atau value. Nah, setelah itu kan akan muncul ini. Nah, ini kita sesuaikan warnanya sesuai dengan kelas masing-masing yang ada di Vanswiga. Jadi untuk kelas pertama ini kita kasih warna leaf green. Red colornya jadiin no color aja. Nah, habis itu yang kedua ini kita ubah jadi period green. Nah, ya. Lanjut ini no color. Oke. Lalu ketiga itu solar yellow. Ini outline-nya no color. Oke. Terakhir yang keempat itu kita pilih electron gold. Lalu ini kita no color lagi. Oke, lalu kita apply dan oke. Dan akan jadi hasil seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita klik yang apa? Yang di tabel kekuatan ini kita klik ini list by drawing order. Lanjut, kita akan menaikkan yang batas administrasi ini jadi yang paling atas. Lalu kita checklist saja. Udah di checklist, lalu kita akan fill colornya kita ubah jadi no color. Outline-nya ini kita ubah jadi merah. Ini bisa diubah jadi hitam juga tergantung sama kemiringan layarnya. Kalau misal mau kelihatan itu boleh juga diganti sama warna hitam. Lalu kita klik oke. Nah, selanjutnya kita akan klik areanya. Ini sama kayak acara kemarin ada yang klik-kliknya juga. Nah, ini kita ke geoprocessing. Lalu kita ke klik inputnya itu polygon smooth ini. Lalu kliknya batas admin ini. Lalu ini output kelasnya ini kita sesuaikan dengan acara. Acaranya yaitu acara 3, lalu kita kasih nama kemiringan layar. Save, lalu kita oke aja. Nah, ini kita tunggu sampai kita dapat notif dari klik. Nah, lanjut kalau udah diklik maka akan terlihat seperti ini. Nah, lalu kita ke kemiringan lereng, kita ke properties, lalu kita ke simbologi, kategoris, lalu ini kita ke import, lalu ini kita ganti jadi ini yang smooth, lalu kita oke. Ini juga jangan lupa pastikan ini udah grid code. Oke. Apply. Oke. Nah, lalu ini kita bisa men-unchecklist kemana? Sama checklist batas admin, sama tip, tip, tip. Um, Nah, lanjut. Ini koreksi sedikit. Jadi yang di checklist itu yang kemarin lereng sama batas admin ya. Nah, lanjut. Ini kita bikin sayatannya. Yang di checklist itu batas admin sama timnya. Ini sama tim. Nah, kalau udah, ini kita ke 3D analis. 3D analis, ini option. Lalu kita ke ini kita ini. Lalu kita bikin folder baru. Ini kita kasih nama sayatan aja. Lalu kita oke. Ini. Terus, nah, udah lalu kita oke aja. Lanjut kita klik ini. Apa kita cari interpolate line. Lalu kita tarik garis. Ini sesuai sama yang tegak lurus sama konturnya. Ini kita tarik aja sesuai sama batas adminnya. Nah, lalu di sini kita bisa lihat profile tab-nya. Nah, begini. Ini bisa kita close aja. Nah, lanjut ini kita akan checklist yang timeline. Timeline kita checklist, lalu ini batas admin itu di unchecklist, sama tim itu di unchecklist. Dan jadi seperti ini. Lanjut kita ke insert, lalu ke data frame. Nah, ini kita akan membuat data frame yang baru. Lalu ini kita ke layer data frame di propertiesnya. Ini kita atur jadi WJS 1984 lagi, apply. Oke. Nah, kalau udah, klik kanan lagi, ini data frame, lalu kita add data. Add data ini pakai sayatan yang tadi. Yang ini. Oke. Nah, akan terlihat sayatannya seperti ini. Lanjut, kita ke klik kanan. Ini, kita klik kanan. Ini page 2, soalnya yang di page 1 itu udah buat yang praktikum kemarin ya. Lalu kita open attribute table. Nah, lanjut, kita ke table option. Setelah itu,
Export. Mhm. Ini jadi udah saya kan table, udah saya table, fix, save di ini berarti di sini, 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 enggak nih, sini, 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 sini. Ini save as type-nya itu pakai yang di base table, lalu kita save aja, save, yes, oke. Lalu kita klik kanan table, klik kanan. Oh, ini kita klik kanan aja, terus ubah ke tekan display Excel data, lalu buat Excel-nya itu kita pilih yang M, lalu ini kita pilih yang Z, lalu ini pastiin kalau dia udah biji 1984, lalu oke. Nah, kalau udah, itu lanjut kita ke, oke lanjut, lalu kita buka ke Artbox lagi, terus kita ke Data Management Tools, ini, Data Management Tools, lalu ke Features, ini, lalu kita klik yang Point to Line, nah lanjut, ini kita ke, ah, oh, inputnya ini pakai yang table events, oke, lalu outputnya itu ke folder aja, ini, lalu kita kasih nama sayatan, lalu kita save, oke, nah ini kita tunggu aja sampai dapat notif Point to Line, udah dapat notif Point to Line, lanjut kita akan membuat layout, gimana sih caranya, jadi caranya itu kita mencek list mode, oh ini sayatannya ini kita zoom to layer aja. Ini kita uncheck list dulu ya. Ya. Ini kita uncheck list dulu. Lalu untuk sayatan ini kita zoom to layer. Udah kita zoom to layer. Lanjut kita ke layout views. Ini yang di pojok kanan bawah. Ya. Udah. Lanjut. Ini kita atur petanya supaya si petanya itu bisa di atas. Dan garis sayatannya di bawah. Kita sesuaikan aja. Hap, begini. Udah aku setuju. Ya, dirapiin lah. Nah, udah. Lanjut kita ke ini. Ini kita zoom to layer. Nah, kalau udah ini di apa skalanya dibulatin aja. Kita pakai 1,200.000 deh. Udah. Lanjut untuk ininya juga kita sesuaikan, kita samain kayak yang di atas. Nah, lanjut. Ini mungkin bisa double lagi. Skalanya kalau misal belum sesuai atau mungkin terlalu besar atau terlalu kecil, selanjutnya yang kita lakukan yaitu mengklik kanan pada tabel sayatan, kotak sayatan, lalu ke properties. Ini, which is, terus kita ke grids, ini grid. Ini kita ke measure grid udah, next aja. Terus appearance-nya itu labels only. Lalu next, ini di next aja. Nah, lalu itu kita ke properties, access. Ini kita sisain yang uh, left sama eh top and right-nya aja. Relate ini yang di uncheck list ini. Lalu ini juga sama. Lalu ke label itu kita sama kayak tadi. Sama ini kita samain yang left aja. Nah, selanjutnya ini kita ubah ke times New Roman C10. Lalu kita klik Additional Properties. Lalu setelah itu kita klik Number Format. Lalu ini dibuat jadi 0. Oke. Terus ini kita ganti juga jadi times New Roman. Dengan ininya 10. Oke. Apply. Lalu dilihat ke yang lainnya itu kita pilih yang di Not Line Vertex. Oke. Apply. Oke. Dan akan terlihat seperti ini. Nah, lanjut ini kita benerin lagi di bagian sayatannya. Kita pakai pen, lalu kita tarik ke bawah aja. Nah, lanjut itu tadi kita atur lagi sampai dua nolnya ini ada di pojok bawah. Ini mau disesuaikan lagi skalanya. Nah, kalau ini balik kita sesuaikan lagi sampai dua nolnya ini ada di pojok bawah.
Oke, udah. Lanjut kita ke ini, kita kasih warna hitam ke garis sayatannya, lalu kita kasih ini eh apa ya, garis-garis A, B, kasih teks. Nanti kita kasih A, lalu ini kita ubah lagi, udah. Lalu kita ke properties, simbol ini kita bold, lalu ini kita pakai type symbol. Oke, apply. Oke. Ini kalau udah, ini bisa kita kopas saja. Kita kasih di sini. Ini lalu eh, ini juga. Oke. Apply, oke. Oke, ini kita kasih di apply, oke. Lanjut kita deketin dikit untuk kasih itu. Ya, sejajarin lah. Oke, lalu kita copy. Ya, kalau mau masalah yang tadi ternyata tinggal di zoom to layar aja. Lalu ini lanjut kita copy paste. Ini kita taruh di atas, lalu ini kita taruh di bawah. Oke, oh ya, copy paste aja. Oh, ini itu. Nah, lanjut kalau udah itu kita paste lagi aja yang tadi sini, tapi kita ganti tulisannya. Nah, ini itu bisa kita ganti. Itu jadi warna hitam sayatan A sampai B di skala 1 banding sesuai dengan skala yang kita pakai, yaitu 190. Berikut apply, jangan lupa ininya kalau udah sesuai. Oke. Oke, ini bisa kita sesuaikan lagi. Apply, oke. Nah, lanjut kalau udah jadi baru bisa kita save as. Nah, ini bisa kita save as sesuai dengan file kita masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.